Jadi jangan bicara pada tantangan, karena tantangan itu menandakan Anda sedang digodok, Anda sedang diproses menuju tujuan akhir tempat yang Anda ingin. Ya, karena kalau dalam ilmu saintifik, metafisik, itu dinamakan ilmu empirisme. Di situ kenikmatannya. Jadi jangan setengah langkah, jangan setengah hati. Apa yang kita komitmenkan, kejar dengan baik, dengan penuh rasa cinta kasih. Karena sesungguhnya Tuhan selalu memberikan jalan bagi mereka yang punya niat untuk menyelesaikan misi dan visinya. Jadi, rasa enak dan kebahagiaan itu ditemukan setelah kita melewati yang namanya kepahitan itu. Dan ternyata ada universitas terhebat di dunia. Apakah itu? Detik ini kita suka, detik berikutnya kita duka, detik berikutnya kita duka, detik berikutnya kita suka. Nah, itulah sebuah proses. Sama dengan hidup ini. Jika terus terang matahari tanpa ada hujan, kita akan susah. Jika terus hujan tanpa ada matahari, kita akan susah. Maka antara gelap dan terang itu satu kebutuhan umat manusia, baik dan buruk. Pasti ada solusi. Bicara cerdas, pasti ada solusi. Bersama Guru Mangkuhipno touring BMW Biker Bali menuju Batu Malang. Salam Guru. Rahayu. Guru, Ya, siap. pagi ini kita touring diawali dengan hujan yang begitu lebat. Untuk mencapai sebuah tujuan selalu ada yang namanya tantangan dan hambatan, Guru. Bagaimana mengatasi tantangan dan hambatan, dan baru saja kita lewati, Guru? Ya, sesungguhnya tantangan itu berarti sebuah proses sedang berlangsung. Jadi jika kalian saat ini menemui hambatan dalam bidang apapun, itu menandakan proses jalan menuju tujuan kalian sedang akan dibentuk. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi tantangan, jangan menganggap itu tantangan, tapi temukan solusi daripada tantangan itu. Tantangannya kita lewati, solusinya kita pikirkan. Seperti layaknya apa yang dikatakan oleh Aurelius, seorang filsuf, mengatakan jika kita mendapatkan sebuah buah pahit, jangan pikirkan kenapa buah ini pahit, karena emang dari sananya gitu. Jadi kita buang buahnya, kita cari buah yang lain yang terasa manis, yang cocok buat kita. Jadi jangan bicara pada tantangan, karena tantangan itu menandakan Anda sedang digodok, Anda sedang diproses menuju tujuan akhir tempat yang Anda impikan. Jadi seperti itu. Jangan melihat bahwa apalagi kita tahu buah ini pahit, tetapi lihatlah rasa manis daripada buah ini. Jujur Guru, tadi pagi rasanya malas sekali karena begitu besarnya, dan Guru bilang tetap gas. Saya sampai di kapal feri ini karena rasa tidak enak itu, Guru. Apakah salah satu cara untuk menghadapi tantangan yang belum kita lewati dan mau kita selesai itu terpengaruh dengan rasa tidak enak itu, Guru? Ya, sesungguhnya sebuah tantangan itu baru terasa nikmatnya ketika kita berhasil menuntaskannya. Jadi jika tadi pagi Om Pres tidak jadi gas, itu menandakan Anda tidak berhasil melewati tantangan itu. Jadi begitu Anda berada di kapal feri, satu langkah selesai, itu menandakan Anda ada orang-orang yang punya komitmen untuk mengejar impian Anda. Bayangkan aja kalau tadi Om Pres tidak jadi gas, berarti Anda tidak berada di feri ini. Jadi kita tidak menikmati betapa indahnya Gilimanuk saat ini. Terang benderang, cuacanya adem, enak, ombaknya juga pelan, damai, hati kita jadi terhibur, Om Pres. Di situ kenikmatannya. Jadi jangan setengah langkah, jangan setengah hati. Apa yang kita komitmenkan, kejar dengan baik, dengan penuh rasa cinta kasih. Karena sesungguhnya Tuhan selalu memberikan jalan bagi mereka yang punya niat untuk menyelesaikan misi dan visinya. Jadi seperti itu, Om Pres. Temukan kebahagiaan itu. Di mana menemukan rasa enak dan kebahagiaan itu? Rasa enak dan kebahagiaan itu ditemukan setelah kita melewati yang namanya kepahitan itu. Dan ternyata ada universitas terhebat di dunia. Apakah itu universitas terhebat itu? Universitas masalah hidup. Setuju, Guru? Setuju. Ya, karena memang kalau dalam ilmu saintifik, metafisik, itu dinamakan ilmu empirisme. Ketika seseorang gagal menemukan ilmu dalam buku-buku yang dia baca, gagal menemukan ilmu dalam kuliah-kuliah yang dia ikuti, maka dia berjalan menemukan ilmu dengan caranya sendiri, yaitu belajar dari pengalaman. Karena pengalaman adalah guru suci terbaik
yang Tuhan hadirkan untuk mendidik Anda menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa, jauh lebih sempurna, agar Anda kelak di kemudian hari menjadi orang yang hebat, diakui kehebatan Anda, diakui eksistensi Anda, maka Anda terpilih untuk menjadi orang sukses. Jadi seperti itu. Semua orang mau sukses, semua orang mau memiliki sesuatu, akan tetapi semua orang tidak mau berproses. Bagaimana caranya, Guru? Karena kita selalu memandang proses itu indah. Mohon maaf, kita memandang sampai itu indah, akan tetapi proses itu tidak nyaman, Guru. Ya, proses itu itu dia ditandai dengan adanya suka dan duka. Jika sebuah proses isinya hanya suka saja, berarti proses itu tidak akan pernah berlangsung, Begitu juga dengan adanya proses itu, jika terus duka saja, maka proses itu sudah bisa dipastikan tidak akan bisa mencapai tujuan akhirnya. Karena sebuah proses itu selalu diikuti oleh suka dan duka, dan ini selalu berganti. Detik ini kita suka, detik berikutnya kita duka, detik berikutnya kita duka, detik berikutnya kita suka. Nah, itulah sebuah proses. Sama dengan hidup ini, jika terus terang matahari tanpa ada hujan, kita akan susah. Jika terus hujan tanpa ada matahari, kita akan susah. Maka antara gelap dan terang itu suatu kebutuhan umat manusia. Baik dan buruk, itulah cara Tuhan mendidik kita menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh di masa depan kita. Jadi seperti itu. Gampang dibicarakan, susah dilaksanakan. Saat ini banyak orang yang mau ini, mau itu, mau ke sana, mau ke sini. Akan tetapi sebelum berjalan akan selalu berkata tidak enak, tidak nyaman, dan tidak bisa. Apakah hidup ini masalah bisa atau tidak bisa, Guru? Hidup ini sesungguhnya masalah mau dan tidak mau, Jadi semua orang dimampukan oleh semesta untuk mencapai dan meraih apa impiannya. Yang menjadi masalah adalah ketika banyak orang di dunia ini yang selalu mengidentifikasi ketidakmampuannya atas nama ketidakmauannya. Jadi begini, sesungguhnya orang-orang yang merasa tidak mampu merubah nasibnya, sesungguhnya dia adalah orang yang tidak mau merubah nasibnya. Jadi semua orang dimampukan ketika dia punya niat yang kuat, dia punya konsistensi, dia punya kemauan yang sangat didukung oleh konsistensi itu, maka dia akan mencapai tujuannya. Jadi dunia ini tidak ada yang setengah-setengah. Jika Tuhan penuh kasih kepada Anda pasti mendapatkan apa yang Anda impikan. Dan cara terbaik untuk mendapatkan cinta kasih Tuhan, bergerak. Gas. Itu, Habis pahit, muncullah rasa malas. Berproses bukan masalah bisa atau tidak bisa, akan tetapi masalah mau atau tidak mau. Pastikan kemauanmu dan kuatkan, maka apapun yang kamu mau pasti terwujud. Saya yes. Semoga bermanfaat. Dari Kapal Peri bersama Guru Mangkuhipno. Pasti ada solusi.